Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja guys ya. Kita jumpa lagi guys di Bang Jaka Channel. Kali ini guys, bukan kaleng-kaleng guys, seru banget. Ini di daging semua guys. Jadi wajib nonton guys ya. Bisa jadi ini adalah ilmu yang nggak pernah kita dengar, dan bisa jadi ini adalah ilmu yang kita cari sehari-hari guys. Makanya guys, jangan lama-lama, yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Tempat ini terlalu kaya untuk penduduknya merasa miskin. Itu jawabnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Tapi kalau tentang Samarinda Pak, kalau kita menghadap ke belakang, dari tadi sudah banyak tongkang-tongkang batu bara yang lewat ya. Waduh, sudah banyak tongkang-tongkang batu bara yang lewat. Pak Anies, Samarinda ini tentunya salah satu yang menopangnya itu adalah energi fosil, salah satunya adalah batu bara Pak. Tapi Saya dapat kopi sambil minum boleh ya? boleh. Kopi guys. Ini tulisan. Aku ada juga guys kopi guys. Nah, ini. Pendapatan dari batu bara Wow, itu tentunya kopi guys juga masih penting penuh ya, guys, Pak. masih penuh. Masih ada side effect-nya, masih ada efek sampingnya, apalagi di lingkungannya. Tapi Pak Anies, kalau saya desak Bapak untuk jawab saat ini juga, tapi setelah hirup kopi ya, setelah hirup kopi, menurut Bapak solusi apa yang akan Bapak upayakan agar batu bara ini tetap menghasilkan keuntungan, namun Pak lingkungan tetap terjaga? Ya. Satu, tentang batu baranya sendiri menurut saya harus ada sistem bagi hasil yang lebih adil sehingga masyarakat di sini bisa mendapatkan yang setara. Satu. Kemudian yang kedua, transisi menuju energi yang ramah. Kita tahu bahwa batu bara ini ketika diolah, diproses, dia menghasilkan residu berupa polusi udara. Dan polusi udara itu yang kemudian membuat banyak kawasan menjadi kotor. Dan itu udara yang bisa digeser oleh angin sehingga jadi kena di banyak tempat. Oke, di Jakarta, di Jakarta salah satu yang kena dampaknya itu. Nah, transisi menuju energi terbarukan tidak bisa gegabah. Kenapa tidak bisa gegabah? Proses transisinya harus dirancang dengan benar. Karena itu, bila setelah misalnya kami bertugas, maka kami akan ajak bicara pelaku industri pengolahan batu bara untuk duduk bersama menyiapkan roadmap transisi. Transisi itu harus disiapkan. Kenapa? Ketika nanti ada penggunaan energi terbarukan, kita harus memikirkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang selama ini kerja di sektor batu bara. Bagaimana dengan supir-supir truknya? Bagaimana dengan pola tongkangnya? Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di sekitar tambang? Tidak bisa kita bilang tutup begitu saja, kemudian mereka hidup dari mana? Transisi itu harus dipikirkan. Bukan hanya soal lingkungannya, mereka yang bekerja di sektor pertambangannya. Yang kedua, pergeseran kepada energi terbarukan itu perlu alternatif pengganti yang perlu waktu. Jadi roadmapnya disusun dengan benar. Karena itu saya berharap Universitas Mula Warman menjadi salah satu pusat untuk kita berbicara tentang transisi energi terbarukan. Jadi proses perpindahannya itu tidak membuat penderitaan bagi mereka yang berada di sektor ini. Yang kedua, terjadinya perpindahan itu dirancang dengan benar. Kita salah satu produsen terbanyak batu bara. Jadi ketika kita bergeser ke sana harus ada proses pergantian yang benar. Nah, kami melihat urutannya seperti itu. Harapannya nanti setelah ada proses ini, maka kita akan punya sumber energi terbarukan yang sesungguhnya. Dan itu mengingatkan pada ini sebetulnya ini. Ini salah satu figur idola sejak saya masih sekolah dulu. Namanya Profesor Emil Salim. Emil Salim. Okay. Pak Emil Salim ini adalah seorang pribadi yang saya sepemahaman. Ketika saya kuliah dulu, saya sempat menulis sebuah paper. Judulnya kira-kira begini, bagaimana ekonomi dan ekologi berjalan bersama. Karena ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata yang sama. Oikos nomos dan oikos logos. Dua-duanya tentang bagaimana kehidupan keluarga, rumah tangga itu bisa maju. Nah, jangan sampai ekonomi dan ekologi tidak sejalan. Nah, mengembalikan ini salah satu bukunya. Kebetulan saya dapat. Nah, ini lain kali kalau dapat buku minta tanda tangan ya. Oh. Nah, ini buku ini saya dapat dari Pak Emil Salim dan bukunya ada tanda tangannya di sini. Terlihat sudah lama ya Pak? Langsung buku. dari Oh iya, Pak Emil Salim. udah berwarna ya bukunya ya. Ini buku lama, tapi saya bawa di sini ketika saya datang Kalimantan, saya bilang kita akan bicara lingkungan hidup. Dan ini salah satu contoh teman-teman sekalian, insya Allah ke depan kita akan buat
ekonomi berkelanjutan untuk Indonesia, untuk Kalimantan Timur. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Ternyata begitu guys ya, ekologi sama ekonomi itu ternyata dari akar bahasa yang sama guys. Jadi bisalah serumpun ya. Jadi guys, kita bisa mendapatkan ekonomi tanpa merusak ekologi guys. Begitu guys ya, berjalan seiringan. Berarti meningkatkan ekonomi ya kan tanpa merusak lingkungan. Tapi itu harus juga disusun dengan bagus guys ya, dibikin roadmapnya. Bener kalau mau dirubah ya kan, mau di-upgrade mesin, itu juga harus ada transisi ya kan. Jadi nanti kalau Anies jadi presiden, dia bakal bikin semua guys regulasinya, dan itu yang jelas enggak mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil gitu guys ya. Dan ini ya sangat keren dan sangat di luar nur guys. Kemudian soal buku tadi, itu bukunya tebal guys ya. Gila bener, dan langsung dari Kang Emil Salim dibagikan ke Pak Anies guys. Berarti kan bukan kaleng-kaleng deh guys ya. Dari zaman dulu udah dikasih buku itu, berarti dia udah kemana-mana guys ya. Atau Pak Anies ke rumah Pak Emil Salim itu guys ya. Makanya dia bisa dapat buku itu guys. Nah, gimana menurut kamu guys? Langsung aja guys, kasih tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar, biar ini bisa jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat banget guys bagi kita semua, termasuk saya, dan menjadi referensi bagi semua orang. Kalau begitu, maka saya cukupkan dulu videonya hingga di sini. Dan terima kasih guys ya udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanya masalah lingkungan sama Pak Anies, itu bakal dijawabnya guys. Jawabannya pun sangat jenius banget. Gitu guys. Nggak kecewa guys kalau misalnya tanya-tanya kayak gitu. Dia top markotop jawabannya, bukan sembarangan jawaban, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari bertahun-tahun, kemudian jelaskannya beberapa menit terserap. Kan enak ya. Pak Anies emang nggak pelit ilmu guys, beda sama yang lain. Yang lain tuh pelit kali guys ilmu guys. Nggak mau dia jelasin ya. Alasannya banyak ya. Sangat mencerdaskan anak bangsa.